warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 Ruang 2 akan menampilkan video tentang analisis video YouTube tentang politik. Saya Muhammad Angka Pratama dengan NIM A1D123059. Saya Putri Dirahayu dengan NIM A1D123050. Saya Gebi Cirilda Putri Abdi dengan NIM A1D123056. Saya Mutiara Desma Natalia dengan NIM A1D123054. Saya Maudi Aprilia dengan NIM A1D123057. Dan saya Mutmainah dengan NIM A1D123032. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Dirahayu dengan NIM A1D123050 akan membawakan acara seputar pembahasan bahasa baku pada pidato politik. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, melainkan akan ditemani rekan saya yang akan membantu saya dalam memaparkan materi bahasa baku. Baiklah, mari kita sambut rekan saya Gebi Cirilda Putri Abdi dengan NIM A1D123056. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang juga, bagaimana kabarnya hari ini saudari Gebi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang hari ini sepertinya ya? Iya, senang karena bisa diundang ke sini. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudari Gebi. Kita bahas saja langsung pertanyaan yang pertama. Menurut saudari Gebi, apa pedoman masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia? Dalam penggunaan bahasa Indonesia terdapat aturan untuk menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Itulah kenapa kita harus mempelajari kata baku dan tidak baku beserta artinya. Mengetahui kata baku dan tidak baku beserta artinya menjadi penting karena faktanya terdapat banyak penyimpangan yang terjadi dalam aturan baku tersebut. Kata-kata yang menyimpang ini biasa disebut dengan kata tidak baku. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada saudari Gebi, apa itu bahasa baku? Oke, pertama kita memahami dulu apa itu kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai kaidah yang digunakan dalam KBBI. Sedangkan bahasa tidak baku adalah sebaliknya, yaitu kata yang pengucapan dan penulisannya tidak sesuai dengan kaidah di KBBI. Berikutnya adalah bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sebagai patokan, acuan, kemudian bahasa pokok atau bahasa utama, dan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau dasar ukuran. Artinya, bahasa Indonesia membutuhkan sebuah bahasa yang dijadikan sebagai acuan sehingga bahasa Indonesia dari berbagai daerah punya satu tolak ukur yang sama. Baiklah, selanjutnya untuk melihat suatu bahasa baku atau tidak bakunya dapat kita lihat melalui apa ya saudari Gebi? Nah, baku dan tidak bakunya kata itu didasarkan pada pedoman atau kaidah. Yang pertama itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang kedua PUEB, yang ketiga Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan yang keempat pedoman pembentukan istilah. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya saudari Gebi. Alhamdulillah, semoga pemaparan materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami bahasa baku. Baiklah, terima kasih saudari Gebi. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya mempunyai rekan sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita sambut Mutiara Desma Natalia dengan NIM A1D123054. Halo Mutiara, selamat siang. Siang Putri. Bagaimana kabarnya hari ini saudari Mutiara? Baik tentunya. Alhamdulillah. Menurut saudari Mutiara, apa sih fungsi dan kegunaan bahasa baku? Bahasa baku memiliki fungsi atau kegunaan yang pertama membawa kewibawaan. Belum tentu semua orang memiliki keterampilan menulis, apalagi menulis sesuai mampu berbahasa baku, berbahasa resmi, berbahasa benar akan meningkatkan kewibawaannya. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa.
bahasa utama yang mampu menyatukan keragaman bahasa Indonesia, dari cabang sampai merek kota bahasa Indonesia yang benar dan yang baku. Yang ketiga, sebagai pemberi kekasan. Bahasa yang baku dapat memberikan kesan atau pembeda untuk membedakan antara mana orang yang memiliki kecerdasan yang baik dan mana orang yang memiliki kecerdasan yang kurang baik, atau mana yang memiliki wawasan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai tolak ukur atau acuan kita perlu sebuah konsep bahasa yang benar, sehingga keberagaman berbahasa Indonesia yang sama. Baiklah, saya rasa cukup sekian Saudari Mutiara. Terima kasih atas pemaparan materinya. Baik saudari, semoga dapat membantu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga dengan pemateri Mutmainah dengan NIM A1D1-23032. Selamat siang Mutmainah. Siang, Saudari Putri. Langsung saja Saudari Mutmainah untuk dapat memberi hasil analisisnya kepada Saudari Mutmainah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil analisis saya mengenai penggunaan bahasa baku pada pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2023. Pada pidatonya, beliau mengatakan bahwa bahkan walau kampanye belum mulai foto saya banyak dipasang di mana-mana. Penggunaan kata walau di sini tidak tepat dan kurang selaras dengan makna penyampaiannya. Kata walau di sini akan lebih baik jika diganti menggunakan kata walaupun, agar isi dan makna yang disampaikan dapat tepat sasaran dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Mutmainah atas pemaparan materinya. Baik, sama-sama. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Baiklah, kita mempunyai pemateri baru yang akan memaparkan analisisnya mengenai penggunaan bahasa baku. Mari kita sambut Maudy Aprilia dengan NIM A1D1-23057. Selamat siang Maudy. Siang. Langsung saja ya kepada Saudari Maudy, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menganalisis penggunaan bahasa baku pada eksklusif Prabowo Subianto Bicara Mata Najwa yang diunggah melalui channel YouTube Najwa Shihab. Disampaikan Bapak Prabowo, dari dulu kita rakyat merasakan masalah, umpamanya masalah korupsi. Penggunaan kata umpamanya di kalimat yang disampaikan Pak Prabowo kurang tepat. Seharusnya diganti menjadi misalnya. Baiklah, terima kasih Saudari Maudy atas pemaparan analisisnya. Baik Saudari Putri, semoga jawaban saya membantu teman-teman lainnya. Baiklah, untuk sesi terakhir tanya jawab kita, saya mempunyai pemateri terakhir yang juga akan memaparkan analisisnya mengenai penggunaan bahasa baku. Kepada pemateri saya, Saudara Muhammad Angka Pratama dengan NIM A1D1-23059, kami persilahkan. Selamat siang Angka. Siang. Baiklah, langsung saja Saudara Angka, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan mereview penggunaan bahasa baku pada pidato Ganjar Pranowo tentang membuka cerita politik pemilu. Beliau berkata, generasi Z itu nggak mau dikelompokkan dia sebagai generasi Z. Kata enggak merupakan kata yang tidak baku dan seharusnya diganti dengan kata tidak. Baik, terima kasih Saudara Angka atas pemaparan materinya. Baiklah, semoga pemaparan materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya rasa cukup sekian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari beberapa pemateri sebelumnya. Jadi, bahasa Indonesia baku adalah bahasa atau ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah diterima dan difungsikan oleh masyarakat sebagai model atau acuan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Baiklah, saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Tentu dalam proses pemaparan materi terdapat banyak kesalahan. Saya selaku moderator memohon maaf pada seluruh audiens dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.